Jadi semenjak kemarin kita mengalami breakout pada ascending triangle yang satu ini ya, targetnya ini sebenarnya all the way ke level 22.000. Tinggal kita ukur dari koreksi dia habis itu menuju ke level breakout dia yang kemarin di sini ya. Dan ini estimasi ada di level pas nih, psychology area 22.000. Cuman kira-kira apakah Bitcoin ya bakalan mencapai level tersebut atau tidak, karena memang saat ini kita lihat ada beberapa pelemahan yang terjadi, itu akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya kalian pilah sendiri lah, teman-teman. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk referral BingX gue, setiap minggu gue selalu bagikan hadiah ya, 100.000 gue transfer secara tunai. Yang satu ini ada yang gue transfer melalui GoPay. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal aktif chat di dalam grup ini dan kalian bisa join grup ini melalui link di deskripsi ya. Nah, sebenarnya dari kemarin pagi yang harusnya dimana kita mengalami breakout di area 21,5 ini dan harusnya kita udah menuju ke level 22, tetapi kita ditahan teman ya. Jadi ada sedikit beberapa kali fake out seperti yang terjadi, and then kita dipump kembali ke level 21.500 dan saat ini lagi struggle ya, ingin mencoba untuk breakout lagi. Jadi biasanya ciri-ciri seperti ini itu adalah ciri-ciri pelemahan teman ya pada Bitcoin. Dan biasanya pelemahan ini dialami setelah significant pump, teman-teman. Jadi ibaratnya setelah 1-2 kali impulsive wave seperti ini dari wave 1 dan wave 3 ini biasanya setelah movement besar seperti ini, teman-teman ya. Ini terjadi berapa belas persen hanya dalam waktu singkat tanpa ada koreksi. Sekitar 20 sekian persen, teman-teman, itu terjadi hanya dalam 1-2 hari. Biasanya setelah ada terjadi pump signifikan, lalu diikutin oleh kenaikan yang nggak terlalu signifikan ya. Ketika sudah memuncak ya harusnya sih logikanya kita mengalami koreksi, tetapi saat ini kita sedang di bawah sideways, tetapi sideways-nya ini pelan-pelan naik juga ya. Jadi sebenarnya kita mengalami pump tetapi tidak sesignifikan seperti yang di tanggal 14 Januari, seperti yang di tanggal 13 dan 12. Nah, biasanya ini adalah ciri-ciri pelemahan yang terjadi pada Bitcoin. Kalau misalkan kita boleh flashback teman ya, misalkan let's say aja ini ya, terjadi pump signifikan di tanggal 4 Februari. Ini kalian bisa lihat pump signifikannya di mana. Ini yang di satu ini teman-teman ya. Habis itu terjadi small pump teman-teman ya, breakout tetapi small pump teman-teman ya, mengecil teman ibaratnya ya. Jadi bisa dibilang semacam rising wedge lah di sininya ya. Jadi semakin lama dia memang melakukan breakout ya terus-menerus teman-teman, cuman semakin kecil and then kita langsung mengalami koreksi yang cukup dalam di sini. Jadi semakin lama volume mengecil, lalu ditandai dengan breakout terus-menerus dan akhirnya terjadi fake out di sini. Terus di sini juga ada ya pump signifikan, and then semakin lama kita membentuk pola rising wedge seperti ini nih. Makin lama makin ngecil, and then kita langsung melakukan big correction di sana. Terus yang paling lately terjadi di tanggal 9 September kemarin ya, ini sama teman-teman, kita dibikin naik dicicil-cicil teman-teman. Sebelumnya ini kita juga pump signifikan ya. Habis itu di sini kita mengalami semacam pola ya rising channel atau rising wedge yang makin lama makin kecil diikuti oleh breakout terus-menerus. And then apa yang terjadi, kita langsung mengalami dump besar setelah itu. Nah, itulah yang saat ini kita sedang saksikan ya kalau menurut gue ya. Jadi semakin kita sideways seperti ini ya, apalagi diikuti oleh breakout beruntun teman-teman ya. Misalkan yang di tanggal 16 Januari kemarin breakout ke level 214, terus baru kemarin teman-teman ya breakout ke level 21456, yang satu ini 21411. Jadi ada sedikit mengalami breakout terus-menerus, tetapi volumenya itu udah ibaratnya udah nggak sebesar ini teman-teman ya. Nah, ini adalah pertanda yang menurut gue ya kalian wajib hati-hati gitu ya, apalagi yang pengen ngelong sekarang gitu. Karena bisa jadi kita akan mengalami koreksi yang nggak berapa lama lagi nih. Menurut gue sih di minggu ini adalah minggu koreksi untuk Bitcoin ya. Maybe kita bisa dihantam lagi ke atas ya, maybe ya, ke level 21,8 atau 21,5. Tiba-tiba habis itu ternyata terjadi koreksi balik ke level daerah 20.000 ya. Atau bisa jadi all the way ya
Kalau misalkan bisa ke level 22 ya, gue agak ragu kalau misalnya dia bisa sampai ke level 22 dikarenakan terjadi fail beberapa kali ya belakangan ini. Jadi kalau misalnya let's say dia bisa ke level 22 ya targetnya tetap sama, yaitu ada di level psikologis 20.000 untuk next level correction dia. Kalau let's say memang ini adalah resistnya ya 21,5 ini, maka Fibo 382 ini yang kita bahas kemarin ada di sekitaran 19.600 untuk koreksi Bitcoin ya. Kalau menurut gue sih ya bisa dibilang kita mengalami pump sedikit demi sedikit lagi ya. Entah dibawa ke level 21.6, 21.8 gitu ya. Karena ya belum tentu 3 kali breakout ini ya, 2-3 kali breakout yang terjadi dalam 1-2 hari ini udah menandakan kira-kira kita bakalan mengalami koreksi, enggak juga. Nah, tapi memang dari segi resiko untuk ngelong memang bahaya banget ya, karena ya paling kita hanya dibawa seperti ini ya, 216 atau 21.8 gitu, ibaratnya udah kayaknya unlikely gitu lah kalau misalkan ada terjadi breakout signifikan titiknya langsung ke level 24.000 atau 25.000. Menurut gue paling pumpnya hanya kecil-kecilan 215 atau 216, lalu dari sana titiknya kita dihantam ke area level 20.000 teman sebagai support baru Bitcoin. Itu sih yang kalau menurut gue bakalan terjadi nih kayaknya pada Bitcoin kalau misalnya kita lihat dari historical yang kemarin-kemarin ya. Apalagi dan adanya ciri-ciri pump yang semakin lama semakin mengecil dan kita semacam ya ada sedikit membentuk pola rising wedge seperti ini teman untuk Bitcoin. Jadi mungkin kemarin sempat dibikin agak manipulasi semacam ascending pattern, tetapi sebenarnya ada rising wedge yang tersembunyi juga ya setelah beberapa kali kita retouch resist ini lalu fail and then kita retouch resist lagi and then fail lagi. Jadi itu aja teman untuk video kali ini, hanya semacam video warning aja dan apa yang terjadi yang kita lihat pada market saat ini kalau menurut pandangan pribadi gue sendiri ya. Kalau menurut kalian mungkin berbeda ya kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah lah. Itu aja teman paling dari gue, semoga analisa ini bisa membantu. Sekali lagi ini hanyalah pendapat pribadi gue, ini adalah trading plan gue sendiri, jadi jangan ikut-ikutan soul milky lagi trading strategi kalian masing-masing. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.